produk atau jasa kita ya. Kemudian apa yang jadi poin pentingnya sehingga pelanggan itu akan percaya pada produk yang Anda pasarkan atau yang kita pasarkan seperti itu. Nah, biasanya saya ketika mau memasarkan produk atau jasa, baik produk sendiri atau yang punya klien, biasanya saya akan petakan dulu. Nah, petakan, saya sebutnya adalah pemetaan customer journey atau ya perjalanan customer sampai ini ya, sampai ke titik ini ya, sampai ke titik para customer itu membeli lah kayak gitu. Nah, pemetaan customer journey merupakan teknik pemetaan fase-fase yang dilalui customer saat mereka berhubungan dengan produk Anda atau produk kita. Baik fase penggunaan produknya, atau fase belanja online-nya, atau fase customer service, dan yang lain-lain. Gitu. Biasanya jika saya memasarkan produk, ini ya, saya akan mencatat dulu, kira-kira customer saya itu dari mana saja. Kemudian mereka akan ibaratnya apa ya, fasenya itu misal mereka akan mencari produk-produk kita di Google atau sosial media atau TikTok dan yang lain-lainnya itu ya. Ya, tentunya itu adalah pasar-pasar tersendiri. Misal saya kasih contoh aja, ketika saya menangani sebuah klien yang korporasi dengan brand, oh bukan brand ya, misal produk untuk konstruksi kayak gitu. Apakah saya cocok dengan TikTok? Apakah saya cocok dengan sosial media? Seperti itu. Oh, ternyata dari pemetaan customer journey-nya, saya lebih cocok menggunakan LinkedIn, misal kayak gitu. Karena dari situ saya lebih banyak traffic. Oke, maka saya akan ini ya, saya akan menggunakan yang seperti itu. Untuk manfaat pemetaan customer journey itu apa saja? Misal satu adalah menciptakan brand yang memahami kebutuhan customer. Setelah kita mampu mengetahui jawaban apa yang ada di benak customer, maka kita akan lebih mudah melakukan optimasi baik fitur brand atau mungkin kita juga bisa mengubah strategi pemasarannya juga kayak gitu. Misal kita terbiasa, misal oh kita full fokus dengan SEO, misal kayak gitu. Ternyata customer journey-nya enggak kayak gitu. Nah, ternyata oh ini lebih cocok di misal saya menyebutnya platform, misal LinkedIn tadi atau ternyata di forum-forum. Kalau misal saya handle yang properti kayak gitu ya. Oh, properti itu tidak hanya sebatas SEO, misal kayak gitu. Atau misal untuk produk-produk apa ya? Saya kemarin handle macam kayak box fiberglass gitu ya. Tapi box fiberglass itu kalau di sini apa ya? Kayak semacam tas obrok kayak gitu ya. Yang buat kurir, tapi bukan buat yang level bawah kayak gitu. Jadi kebetulan kami itu handle untuk yang kayak semacam perusahaan sudah muncul dan yang lain-lain. Nah, itu pemetaan customer-nya itu akan berbeda karena yang menghubungi kita bukan sekedar kayak semacam ini ya, divisi purchasing-nya. Kalau dulu saya bekerja itu kan misal ada purchasing nyari, enggak yang kayak gitu biasanya. Biasanya ada yang langsung dari agensi kayak gitu, karena beberapa perusahaan sekarang hanya menyerahkan ke agensinya ya. Nah, jadi kita harus bisa memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Makanya customer journey-nya akan saya perhatikan. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan loyalitas customer.
Customer yang loyal terbentuk karena experience yang baik terhadap produk kita. Nah, artinya jika customer loyal dan terbentuk dengan baik, maka akan ini ya, akan memudahkan repeat order. Dan biasanya sih juga mempromosikan produk secara cuma-cuma ya. Walaupun bukan tentang di sosial media, tapi word of mouth-nya bisa juga ke ini. Misal dulu saya handle perusahaan A, ketika ownernya cocok dengan ini apa dengan saya, mereka kan biasanya punya ini ya, punya kayak semacam komunitas bisnis sendiri. Mereka akan ini akan mengemukakan, oh ya, saya pakai konsultan A loh, saya pakai konsultan B loh. Nah, kayak gitu. Jadi meningkatkan loyalitas customer itu luar biasa. Kemudian yang ketiga, kita bisa lebih cepat untuk mengidentifikasi masalah. Mungkin saya bacakan aja dulu ya. Nanti saya akan coba ini coba praktekkan. Yang ketiga, lebih cepat mengidentifikasikan masalah, yaitu mungkin masalah yang dihadapi beragam ya. Sampai misal, oh masalah ini kok sampai tidak ada yang beli kayak gitu ya. Padahal produknya bagus, promosinya udah bagus, tapi kok masih belum ada yang beli. Nah, mungkin ketika kita memetakan customer journey-nya, mungkin ada yang belum tepat kayak gitu. Nah, jika menerapkan pemetaan customer journey, maka kita akan lebih cepat mengetahui kekurangan. Kekurangan apa yang ada di brand kita kayak gitu. Kemudian bisa juga tentang mungkin marketing kita yang kurang tepat kayak gitu. Saya kemarin handle dua resto, kebetulan dua resto di Malang, ya lumayan lah. 1 tahun kemarin mungkin kami handle salah satu apa ya semacam konten kreator lah kayak gitu. Cuma konten kreatornya gini, konten kreatornya tidak fokus pada marketing. Jadi mereka terlalu enjoy dengan apa ya desain harus seperti ini kayak gitu. Kemudian video TikTok harus seperti ini. Ya. Jadi cuma bukan ngejar viewer ya maksudnya. Jadi ngejar perfeksionisnya. Tapi dari sisi marketingnya mereka lupa. Misal produknya contoh saya tidak bisa sebut merek ya karena MOU saya dengan klien gitu tidak bisa. Contoh kulinernya saya plesetkan aja misal ayam kayak gitu ya. Misal ini ayam goreng kayak gitu ya. Cuma mereka misal ketika promosi di TikTok mereka hanya enjoy misal dengan humornya saja kayak gitu. Tapi tidak menampilkan brand identity-nya kayak gitu. Jadi akhirnya oke, banyak view-nya, tapi tidak berimbas, tidak berimpact. Jadi cuma, oh ayo lagi, nggak tanya, oh ayamnya harganya berapa, produknya ini berapa, nanti kalau pengiriman, jadi brandnya tidak jalan. Secara follower yang saya tangani antara resto 1 dengan resto 2 itu berbeda. Resto yang pertama yang dengan desainer yang luar biasa ya, desainernya itu oh, ya termasuk kelas luar juga ya karena handle desain perusahaan luar juga. Tapi followernya tidak naik-naik. Sayang saya tidak bisa screenshot ya. Artinya follower cuma 4.000. Tapi ketika yang satu, oke, kamu harus ikut ini. Saya memetakan customer saya, kamu harus ikut desainnya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya gitu. Nah, itu berbeda. Yang 4 tahun hanya 4.000 follower, yang 3 bulan atau 4 bulan sekarang sudah sekitar 18.000 follower kayak gitu. Dan alhamdulillahnya kita tidak pakai kebetulan tidak pakai ads ya, kebetulan tidak pakai paid traffic yang 18.000 ini. Jadi kita hanya fokus ini aja apa di brand itu. Dan kebetulan juga produknya ini ya, produknya emang hype juga. Ya mungkin kalau saya sebut ada salah satu yang mungkin ini bisa saya sebut karena timnya adalah tim
second tim saya kayak gitu. Jadi saya dari belakang layar kayak gitu. Ada namanya The Sultan Grovel ya, itu luar biasa. Jadi kita main pola-polanya kayak gitu. Tapi itu khusus untuk tim desainernya saja saya handle. Jadi dari sisi customer journey kita kupas-kupas dulu. Ada masalahnya apa, ininya apa. Jadi supaya tidak terlalu asik kayak gitu. Saking asiknya bikin konten, hanya konten. Lalu lupa bahwa kita itu jualan. Nah, kita harus memasarkan produk. Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian contoh tahapan customer journey. Nah, customer journey memiliki berbagai tahapan atau fase. Yaitu ya mungkin sudah biasa ya untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, mungkin konsep AIDA. Ya. Cuma AIDA-nya yang A-nya saya tambahkan. Nah, mungkin yang satu awareness. Tapi ini ya baru mengenal produk lah ya. Kemudian apa ya? Tapi ini customer baru mengenal produk kita, kemudian merupakan hasil dari marketing atau pemasaran yang Anda lakukan terhadap produk tersebut. Misal boleh dengan paid traffic atau dengan organic traffic. Nah, biasanya kan sebutnya apa ya? Call traffic ya. Oke, kemudian tapi ini customer akan mencari tahu tentang produk kayak gitu, tentang produk kita. Ya, karena itu kalau saya betul saya adalah orang-orang organik ya. Bukan bukan orang ini ya, bukan dari yang paid traffic ya. Tapi satu hal untuk membangun branding saya utamakan kayak gitu. Jadi mau paid traffic atau organic traffic buat saya branding itu penting kayak gitu. Ya, karena kebetulan di korporasi, kalau korporasi branding sangat penting. Kayak gitu. Oke. Setelah kita membangun citra branding yang baik, nah, di tahap awareness ini ya sebenarnya krusial ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa kita harus cepat mengidentifikasikan masalah. Nah, ini di tahap awareness ini kita harus terlatih ya bahwa ada masalah-masalah apa sih, barangkali itu krusial dan yang lainnya itu harus segera ditangani kayak gitu. Karena tidak main-main. Ketika membangun awareness di awal, maka kita abai, ya sudah, brandnya selesai kayak gitu. Ada beberapa yang di tim saya juga kayak gitu. Makanya saya tidak segan-segan untuk misal apa ya, tim itu agak keras ya di awal ya, itu di awal karena ini betul untuk membangun ini ya awareness-nya dulu ya. Oke. Oleh sebab itu produk dan penawaran yang menarik serta sesuai akan menarik minat customer kayak gitu. Makanya kalau yang kebetulan yang di Sultan Grovel ini kita biasanya ada kayak semacam promo kayak gitu ya, promo. Ya walaupun ya itu adalah trik marketing lah ya kayak gitu. Mungkin promonya bulan ini dengan bulan besok sama ya, tapi ini yang akan menarik minat. Nah, kayak gitu. Makanya jangan dilupakan bahwa promo-promo itu luar biasa. Tidak harus mengurangi ini ya, tidak harus mengurangi profit dan yang lain-lain. Oke, kemudian yang kedua adalah interest. Ketika customer sudah merasa membutuhkan suatu produk, maka akan muncul ya, akan muncul untuk mengenal lebih jauh tentang produk itu. Nah, pada tahap ini customer ingin menggali informasi lebih dalam. Nah, ya kalau produk-produk yang lagi hype, produk-produk yang sedang apa ya, sekarang ya kayak Korea kayak gitu ya, kayak Krovel kan juga produk-produk yang hype kayak gitu. Trending lah, produk-produk trending. Nah, karena itu usahakan bisnis kita memiliki ini ya, ya website lah atau e-commerce lah atau alamat informasi kontak dan yang lain. Jadi ini contohnya ya di interestnya ini. Jadi kita lengkapi misal dengan Google My Business-nya. Jadi ketika menangani ini saya bulan 11 itu bulan November itu saya dan tim siapkan. Oke, siapkan ini semuanya.
alamat restonya, kontak personnya, kemudian e-commerce. Kalau di resto biasanya ini ya, GoFood, Shopee Food dan yang lain. Kita siapkan. Nah, kayak gitu. Jadi sebelum running itu sudah kita siapkan dulu mappingnya kayak gitu. Karena ini customer journey-nya mau kemana kayak gitu. Nah, kemudian ini informasi kontak dan yang lain-lainnya ya. Oke, kemudian yang ketiga dari AIDA ini share. Bahasanya benar enggak ya? Semoga betul ya. Cara ini perlu dilakukan oleh pebisnis ketika pelanggan menunjukkan sudah ketertarikan dan minatnya produk, maka kita harus ini ya, butuh skill lah, skill. Nah ini biasanya front ya, kalau di hotel front office, front office-nya atau yang di depan itu sudah harus luar biasa, walaupun di depan dan di belakang. Misal untuk bagian kitchen, kemudian bagian R&D, nah ini di sini akan disiapkan. Mereka tidak hanya sekedar masak, enggak. Mereka harus ini, harus apa ya? Biasanya kita ada ini, misal kurangnya apa, yang mau ditingkatkan kualitasnya apa kayak gitu. Karena tidak mungkin kalau misal produk itu cuma stuck di itu aja. Tetap harus ada peningkatan yang lain. Dari sini nanti kita akan mendapatkan kayak misal kemarin itu semacam kayak apa ya, diferensiasi produk lah. Ada produk-produk. Ini tidak berlaku, ini tidak hanya berlaku untuk yang di resto. Kebetulan yang di produk klien satunya saya itu produknya apa ya, kayak semacam buat keperluan kampus. Nah, keperluan kampus, keperluan perusahaan, keperluan bank. Jadi artinya segala keperluan yang ada di kampus kita siapkan. Nah, dari situ kita bisa ini dari skill tim marketing, kemudian tim CS, kita bisa tahu ternyata ada produk ini tuh, kekurangannya ini ya gitu. Saya contohkan misal video wall kayak gitu ya. Video wall itu bukan hanya untuk yang dipromosi, kampus juga butuh kayak gitu. Cuma bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini di sini ya, di yang bagian ketiga ini ya. Oke, ketika itu sudah semua, kemudian barulah yang keempat adalah customer akan action kayak gitu. Cuma action saya bagi lagi, ada decision. Pada tahap ini customer sudah memutuskan untuk membeli produk. Nah, kemudian tapi biasanya akan membutuhkan dorongan untuk membeli produknya kayak gitu. Yakin nggak mau beli? Misal ketika yang di ini ya, yang di resto, produk ini mohon maaf ya jika ada ini asrama ya. Oke. Kemudian ketika customer membutuhkan dorongan untuk membeli produk kita, kemudian kita harus meyakinkan bahwasanya produk yang akan mereka beli adalah produk yang terbaik kayak gitu. Nah, nanti ada retention biasanya. Nah, pada tahap ini customer sudah membeli produk misalnya, kemudian sampai di tangan customer, namun tidak berhenti pada tahap tersebut. Nah, biasanya ini kayak yang di Shopee kan kayak gitu ya. Nah, ini retention biasanya kayak di Shopee ya ada. Kita bisa enggak mempertahankan customer. Nah, ini sama pentingnya ini. Sudah beli, harga daster 25.000 ya, misal, wah tiba, dasternya apik ya, saking apik tui pisepol lah kayak gitu ya. Nah, ini pada tahap retention ya ini. Kecuali kita cuma penting payu del loh. Iya, tidak butuh dengan ini ya. Tidak butuh dengan repeat order. Oke, tidak apa-apa. Kemudian hal yang perlu dilakukan adalah pengembangan secara berkala. Nah, yang tadi saya bilang bahwa produk itu tidak stok pada itu aja.
Jadi tetap harus ada ini ya. Tetap harus ada update, ya, upgrade dan yang lain-lainnya. Jadi produk harus optimal, ditunjang dengan pelayanan yang terbaik, nah, sehingga brand kita memiliki citra yang baik pada banyak customer. Oke. Kemudian yang terakhir adalah advokasi. Nah, di tahap advokasi ini adalah tahap pengetesan ya, loyalitas customer kita terhadap brand kita, kayak gitu. Benar enggak customer kita sudah puas, sangat puas, atau bla 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 kayak gitu. Nah, kalau sudah puas biasanya nanti eh, dari ini ya, dari mulut ke mulut atau sosial media atau yang lainnya. Atau ini untuk Mas Rizaldi, untuk yang materi ya apa digital marketing mindset mungkin simple ini aja, atau mau coba kita demokan atau bagaimana? Monggo, monggo Pak. Oke, oke, saya coba demokan, oke. Share dulu. Oke, oh, ini kelihatan, oke. Oke. Oke, saya akan kasih contoh untuk dua klien saja. Kira-kira yang customer journey dari dua klien misalnya. Yang pertama ini tentang box fiberglass. Oke, box fiberglass ini, nah box fiberglass kayak gini. Nah, dari customer journey-nya, kami saya akan menyiapkan beberapa ini strategi marketingnya dulu. Kebetulan yang ini adalah klien saya yang pindah tas obrol kayak gitu. Nah, dari sini kita akan siapkan kira-kira customer kita itu dari mana saja dan mereka membutuhkan apa saja. Nah, makanya ini sebenarnya sedikit materi riset ya nantinya ya. Cuma ya sebenarnya semoga saya tidak overlapping gitu ya. Nah, dari sini kita akan melihat misal yang dibutuhkan apa. Nah, ketika fiberglass, oh fiberglass kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kemudian kami akan menyiapkan bahan marketingnya. Kemarin ada, oke, ini. Kemudian yang ini kita ini ya, yang ini kita paid traffic kan. Jadi ada paid traffic, ada organic traffic yang khusus yang ini. Nah, sama kayak gini. Ya, bagaimana Anda memilih kami, ya, pesan-pesan apa saja, gitu ya. Nah, nanti bisa dikulik kayak gitu ya. Nah, keunggulan produknya apa, dan portofolionya, kayak gitu. Bla 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 bla, ke bawah. Oke.
kita pastikan sampai ini yang salah satu di handle kayak gitu. Nah, kemudian setelah webnya sudah bagus, ininya sudah bagus, kemudian pemasarannya kemana saja, nggak hanya di web, karena ini mainnya korporasi, maka kita juga akan main di platform-platform yang korporasi tentunya. Selain yang ini mungkin ada lagi ya. Oh, shit. Ya, bentar. Oh, video, sorry, bukan video drone. Ini salah satu juga yang klien. Nah, yang ini kebetulan kalau yang ini saya kebanyakan full organic traffic kayak gitu. Nah, ini juga kita akan siapkan customer journey-nya dari mana saja, bla 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 bla. Gitu. Dan tidak hanya fokus di online, kita akan fokus di online dan offline kayak gitu. Karena berdasarkan customer journey-nya. Ini salah satu contoh aja. Nanti bisa diulik ya, bisa di apa saja sih di dalamnya kayak gitu. Kira-kira yang kalau yang web atau yang ini mungkin saya contohkan dua saja, gitu. Jadi mungkin panjang ya kalau harus jelaskan satu-satu. Tapi nanti silakan adik-adik bisa cek aja yang dari contoh dua produk tersebutnya itu silakan, karena yang satunya kita ada yang paid traffic dan yang satunya organic traffic kayak gitu. Nanti tinggal di upek-upek ya kayak gitu. Jadi kira-kira mana yang mau mau dianalisa kayak gitu. Di sini banyak kok. Kalau mau menganalisa ini sangat lengkap dari contoh dua produk tersebut. Dari mulai kompetisinya atau apa itu sangat luar biasa ya dari dua produk ini. Oke, setelah itu saya mau coba yang ini. Sorry. Oke. Untuk yang ini, untuk digital marketing mindset, mungkin sampai situ aja. Sekarang saya mau coba, mungkin nanti ini saya share juga kalau mau nanti untuk tulisan ini saya share ke Mas Rizaldi, bisa di-share juga ke teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis bisnis. Nah, di analisis bisnis itu biasanya meliputi apa ya, semacam seperti ini ya, product knowledge, kayak misal nama usaha, kategori usaha, variasi, keunggulan produk dibanding kompetitor, kemudian target audiens dan yang lain-lain. Gitu. Oke. Untuk analisa
analisa bisnis ini biasanya gini, kalau saya produk itu bisa berupa produk fisik dan jasa. Jadi kita karena di digital marketing, jadi kita harus menyiapkan setidaknya produk knowledge ya, produk knowledge yang bisa kita tulis di web atau di platform manapun yang akan kita posting kayak gitu ya. Itu produk knowledge yaitu adalah pengetahuan lengkap tentang produk atau jasa, termasuk sinonim dan bersamaan katanya. Mungkin yang pernah yang pernah magang di salah satu guru saya mungkin terbiasa dengan tulisan ini ya. Ada 4 hal. 2 adalah manfaat. Manfaat adalah penggunaan produk secara lengkap. Kemudian yang ketiga, karena saya terbiasa di organic graphic, maka saya juga akan menyiapkan terkadang ada bahasa-bahasa daerah tertentu. Ya, yang keempat adalah bahasa asing. Nah, oke. Kemudian apa? Contohnya itu apa sih produk knowledge? Manfaat atau kegunaan produknya apa? Kemudian cara penggunaannya. Kemudian bahan pembuatan produknya, warna dan motif, kemudian varian produk, dan mungkin bisa juga berat persatuan, atau ukuran persatuan, atau bagaimana cara pengirimannya, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau orang SEO atau ya ini bisa kita jadikan bahan untuk deskripsi yang berbeda. Ya setidaknya supaya tidak duplikat konten ya, walaupun diposting massal ya. Kalau ini dilengkapi, insya Allah lolos ya, lolos dari ini kopi lah ya. Nah, sedangkan untuk menentukan deskripsi yang baik dan nyaman dibaca oleh customer, biasanya ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Biasanya ini saya pakai papan dashboard ya, cuma karena ini di online ya saya tulis saja. Yang pertama adalah untuk menentukan deskripsi yang baik dan nyaman dibaca oleh customer biasanya. Satu, produk knowledge bisa berupa, kalau deskripsi panjang, mungkin saya bisa sampai 500 karakter, atau ini bukan karakter ya, bisa sampai 500 kata. Ya. Ya. Yang harus apa? Harus deskriptif, persuasif, dan informatif. Jadi harus menjelaskan produk atau jasanya. Kemudian persuasif, ya ada ajakan lah kayak gitu. Nah, kemudian informatif, berisi informasi apa saja. Contoh kalau herbal, contoh kalau produk herbal berarti harus mendeskriptifkan produk herbal itu apa. Kemudian persuasif, ada ajakan. Ya kalau mau jualan enggak persuasif ya repot ya gitu ya, enggak ada ajakannya. Kemudian yang ketiga adalah informatif, berisi informasi apa saja yang dibutuhkan. Nah, untuk deskripsi pendek, nah, ini biasanya minimal kalau deskripsi pendek ya, kalau ini boleh karakter. Deskripsi pendek maksimal sampai 150 karakter biasanya. Ya, mungkin bisa buat untuk post di IG atau di Twitter ya. Twitter yang karakternya cuma sedikit. Atau biasanya penulisan profil ya, profil link. Biasanya berupa ringkasan dari deskripsi panjang tadi, tapi tetap harus deskriptif, persuasif, dan informatif. Ya, gitu. Nah, yang kedua adalah harus memiliki keunggulan manfaat. Kalau saya, misal di mahasiswa saya biasanya, ketika mereka mencari ini, memiliki keunggulan manfaat, minimal 5 poin. 5 poin atau lebih. Ya, jadi biasanya kita gini, kalau saya mau buat deskripsi bingung ya sudah, cari aja keunggulan manfaatmu apa sih produkmu. Produk kita apa keunggulan manfaatnya? Minimal 5 poin. Harus dicari. Contohnya apa? Manfaat sabun jerawat misal kayak gitu. Apa aja sih? Oh, menghilangkan jerawat, memutihkan kulit wajah, mencerahkan wajah, dan lain-lain.
Sedangkan yang ketiga adalah memiliki keunggulan produk minimal 5 poin atau lebih. Nah, contohnya, misal kalau keunggulan produk makanan dibuat dengan proses yang higienis, rasanya enak, dimasak dengan menggunakan metode vacuum frying dan yang lain-lain. Nah, ini kebetulan ini saya terinspirasi oleh ini ya, mahasiswa magang saya yang memiliki kebetulan punya produksi apa ya, rambak pisang ya, rambak pisang. Makanya ini, oh ya, kamu punya keunggulan produk apa ya, rambak pisang dengan yang lain. Apa bedanya rambak pisang dengan keripik pisang kayak gitu? Oh, keripik pisang penggorengnya kayak gini Pak. Sedangkan kalau rambak pisang itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh ya, oke. Silakan ditulis, dicatat supaya ada pembeda antara kamu dengan kompetitormu. Dan yang keempat adalah keunggulan harga. Minimalnya 5 poin. Nah, berarti bukan harga, oh harganya murah, ya enggak gitu juga. Silakan dituliskan, dideskripsikan. Oh harganya lebih ekonomis. Oh, kenapa kok harganya lebih ekonomis? Dikarenakan isinya lebih banyak. Misalkan. Ini apakah keunggulan harga yang kayak gini bisa cocok untuk misal properti? Bisa sekali. Contoh kalau di properti ya, misal harga lebih ekonomis. Oke, perumahan ini misal di tempat A harganya 1 M. Nah, di tempat B harganya cuma 800 juta. Tapi yang harga 1 M itu bisa lebih murah. Kenapa? Dijelaskan. Oh, dikarenakan yang harga 1 M itu luas tanahnya lebih misal yang 800 juta luas tanahnya hanya 100 meter persegi. Sedangkan yang luas tanah yang harga 1 M 150 meter persegi. Ternyata 2 tingkat dan yang lain-lain. Jadi keunggulan harga ini jangan hanya oh ya harganya lebih murah dari kompetitor. Oh enggak gitu juga. Lebih murah dari kompetitor dalam hal apa? Jadi harus dijelaskan supaya ada pembedanya. Baik. Biasanya kan kalau menawarkan misal di properti harga mulai 300 juta. Oke. Nanti ada yang jual lagi. Harga mulai dari 200 juta. Padahal yang harga 300 juta harusnya lebih murah. Karena ternyata luas tanahnya lebih luas. Terus kemudian ternyata dapat ini full furnish dan yang lain-lain. Nah, itu. Kalau kita tidak menjelaskan ini, biasanya nanti bias. Oh, harga di sana lebih mahal. Nah, kayak gitu. Nah, ini contoh ya. Ada misal beli 2 bonus 1, nah, kayak gitu. Silakan. Oh, harga reseller lebih murah. Silakan dijelaskan. Kayak gitu. Nah, yang kelima adalah keunggulan bahannya. Oke, contohnya yang sabun jerawat tadi, misal oh dibuat dengan bahan-bahan organik, menggunakan bahan alami atau herbal, sudah BPOM, aman dari pestisida dan yang lain-lainnya. Jadi ini nanti sama halnya juga ketika misal ditanya, apa keunggulan kita dibandingkan produk kompetitor? Ya ini. Makanya kita harus menjelaskan semua ini dulu, supaya kita paham keunggulan kita dengan kompetitor. Karena ada juga yang sebenarnya keunggulannya bagus, tapi tidak pernah dituliskan. Atau kita tidak paham mau menuliskan apa sih keunggulan kita. Nah, itu biasanya kalau klien saya yang skincare ini wajib. Ayo, sudah apa saja? Oh, udah BPOM. Apa? Aman dari pestisida. Atau biasanya kalau yang bahasa-bahasa ini ya, saya agak kurang paham ya kalau bahasa di skincare. Karena itu bahasa kedokteran ya. Biasanya, oke tuliskan saja, wis. Supaya kelihatan, wah, kelihatan keren ya gitu. Itu juga termasuk. Karena apa? Nanti kalau di searching ternyata, oh alah, ternyata kayak gini tuh. Yang penting sudah dijelaskan. Kemudian yang keenam adalah keunggulan kemasan. Oke. Minimalnya 5 poin atau lebih. Nah, ini yang produk. Kalau yang jasa mungkin keunggulan kemasan tidak perlu dimasukkan. Mungkin kemasan kedap udara, higienis, praktis, ukurannya pas di saku celana atau baju. Kemudian menggunakan botol beling dan yang lain. Itu salah satu contoh.
Oke. Kemudian yang ketujuh adalah keunggulan distribusi. Oke. Minimalnya tetap 5 poin. Ini minimal. Oh, distribusinya bagaimana? Oh, ternyata bisa COD. Kemudian apa? Memiliki banyak pilihan ekspedisi. Biasanya ini yang barang-barang besar. Biasanya kalau pengiriman-pengiriman besar, misal dari sini pengiriman ke Kalimantan, kita akan menyiapkan banyak pilihan ekspedisi. Kita jelaskan kepada customer bahwa kita memiliki hal tersebut. Jadi supaya tidak ini ya, tidak ragu customernya. Memiliki distributor dan reseller di banyak kota, contohnya kayak gitu. Kira-kira ini ya, sampai sini yang tentang ini, tentang product knowledge. Nah, ini cuma tentang product knowledge-nya ya. Product knowledge harus ini. Jadi kita kupas dulu, product knowledge-nya apa saja kayak gitu. Supaya kita tahu ada pembeda antara kita dan kompetitor, atau juga kita memaksimalkan potensi produk kita kayak gitu. Oke. Ini yang product knowledge ya. Jadi silakan bisa dimaksimalkan. Nah, kemudian saya akan masuk langsung. Kalau sudah ada product knowledge-nya dan yang lain-lainnya, biasanya kita kalau pas saya ngajar di SMK, saya akan menyiapkan buyer persona. Nah, oke, kita sudah tahu produk knowledge-nya seperti ini, bla 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 bla. Oke, kita coba bikin buyer persona. Buyer persona apa? Ya mungkin adik-adik sekalian pasti juga sudah paham ya. Ini hanya kalau di saya hanya repetisi lah kayak gitu ya. Sebenarnya materi ini sebenarnya sudah setiap hari ya. Setiap hari sudah dipelajari adik-adik. Jadi saya hanya sharing lagi, repetisi lagi aja. Buyer persona itu apa? Representasi ya dari target pelanggan yang akan didapatkan dari hasil riset yang mendalam. Nah itu saya tekankan riset. Nah, karena sebagus apapun produk, yang paling utama dan fundamental adalah di riset dulu kalau saya. Jadi saya akan riset karena ini akan berhubungan dengan ini nanti akan kembali lagi berhubungan dengan customer journey kayak gitu ya. Riset. Nah, biasanya kalau saya dan klien itu saya akan beri riset. Nah, karena hubungannya di dalam riset ada mapping dan yang lain-lain. Kira-kira yang beli itu sopo kayak gitu. Ini nanti berbeda ya antara buyer persona dengan customer journey. Oke. Buyer persona kita bisa mulai atau melakukannya mulai dari pengumpulan data, tingkah laku, hingga cara mereka mengambil keputusan saat membeli produk atau layanan. Ya, biasanya ini berhubungan dengan behavior dan demografi, geografi, kemudian saya ada tambahkan psikologinya ya, atau psikografinya kayak gitu, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau kita sudah menentukan buyer persona, ini akan membantu kita dalam memahami pelanggan dan calon pelanggan dengan baik. Kayak gitu. Ya. Untuk membuat buyer persona yang terperinci, mungkin ini ya berikut hal yang harus kita analisa. Biasanya saya akan analisa gini, contoh satu, data pribadi. Data pribadinya apa saja? Hal pertama yang harus dianalisis oleh perusahaan saat menciptakan buyer persona ialah data pribadi pelanggan. Nah, kita coba memvisualisasikan. Perusahaan harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan individu-individu ini ya, yang dari kelompok audiensnya ini ya. Misal kita kasih contoh lah, kita berikan contoh namanya lah, misal, oke. Siapa nama konsumennya, jenis kelaminnya apa, berapa umurnya, apa pendidikannya, apakah sudah bekerja dan apa pekerjaannya, kalau perlu berapa penghasilannya, kemudian statusnya bagaimana, apakah sudah menikah atau belum. Nah, hal ini biasanya tim CS kami yang
yang ini ya akan mengelola database seperti ini. Makanya ini berhubungan dengan database. Ini tambahan dari saya bahwa database kalau buat kami atau perusahaan klien kami kayak gini. Database adalah hal yang luar biasa yang harus kami pegang. Makanya saya tidak segan-segan untuk misal gini, CS, ayo kupas siapa namanya, customer-nya ini siapa. Oh ini Bapak atau Ibu, umurnya kira-kira berapa, pendidikannya apa, kemudian bekerja dan pekerjanya di mana. Saya kasih contoh yang ini contoh di box fiberglass kayak gitu ya. Saya kembali lagi yang fiberglass tadi. Yang berhubungan dengan perusahaan biasanya misal manajernya atau manajer purchasing kayak gitu atau manajer agensinya. Nah, maka kita akan kupas dulu Bapak siapa, dan kira-kira umurnya, kemudian pendidikan. Karena biasanya kalau level manajerial atau level manager, ketika oh ya nanti Bapak akan disambungkan kepada tim CS kami, tidak mau biasanya. Level manager akan dihandle oleh level manager juga. Di kita kayak gitu ya. Jadi misal, oh ya kita berhadapan dengan manajer Pak, kita akan meetingnya dengan manajer, apa pitching dan yang lain. Misal, oke, berarti yang maju bukan CS, tapi oke, manajer yang maju aja. Karena apa? Supaya selevel kayak gitu. Di sini penting untuk ini ya, menggambarkan buyer persona. Dan buyer persona ini boleh banyak ya kalau buat saya ya. Misal contoh yang A, misal buyer personanya ini satu, buyer persona ini dua, buyer persona ini tiga. Jadi di strategi marketingnya juga nanti biasanya berbeda. Nah, kalau sudah tahu kita visualisasikan namanya ini, jenis kelaminnya ini, berapa umurnya, pendidikannya apa, bekerja atau belum, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, status menikah atau belum. Nah, nanti kita catat semua sebagai data. Kemudian yang kedua adalah tingkah laku atau behavior. Aspek berikutnya yang harus kita tentukan, misal membuat buyer persona adalah tingkah laku pelanggan. Nah, ini kemarin yang apa ya, saya kayak semacam kopi tiam atau coffee shop lah ya, kayak gitu kemarin saya handle itu. Jadi saya harus tahu tingkah laku yang mau masuk itu berapa, hobinya apa, makanan dan minuman yang disukai apa, bahkan sosial medianya apa juga saya harus paham. Bahkan kemarin saya sampai ambil data itu dari timnya USU ya, Universitas Sumatera Utara. Karena buat ngomper di Malang dengan di Medan sama enggak. Saya pelajari dulu, hobinya apa. Oh ini, makanan minumannya apa, bla bla bla. Jadi datanya lengkap kayak gitu. Oh, orang ini senangnya di Starbucks, misalnya. Oh, yang ini senangnya di Janji Jiwa kayak gitu ya. Walaupun saya bukan pecinta kopi ya ini ya, tapi mau tidak mau saya harus mempelajari. Bahkan saya harus keluar masuk apa namanya ya, beberapa resto ya, atau coffee shop yang ada di Malang itu ada 3 atau 4 saya harus masuk. Oh, tipikal di sini kayak gini. Cuma duduk pesan kopi terus oh yang datang siapa ya? Oh anak muda kayak gini. Kira-kira belanja sampai saya lihat ya. Oh ini belanjanya berapa? Oh 50.000. Oh ini mahasiswa ya, bla bla bla. Salah satu contoh misal kemarin saya analisa yang di Nakwa misal kayak gitu ya. Oh di Nakwa kayak gini. Oh, di rumah ortu kayak gini ya. Dan ada beberapa ini oh kayak gini. NK kayak gini. Di langit kayak gini. Jadi saya catat. Nah, ini apa? Karena Pak, saya butuh ini. Tingkah lakunya apa saja. Nah, jadi ketika kita, hubungannya apa tingkah laku dengan ini? Hobi, makanan, media sosial. Nah, ini. Nanti tim saya yang akan menyiapkan ini. Oh, karena hobinya kayak gini, oh ya, mereka sukanya berlama-lama. Oke, kita siapkan tempat yang cozy. Kayak gitu. Mereka hobinya itu ngopi tapi
sambil mengerjakan tugas. Oke, kita siapkan. Kayak misal tempat duduknya harus bagaimana, ininya bagaimana. Itu akan kita siapkan. Makanan dan minumnya apa gitu. Rank harganya berapa yang mereka ini. Misal rank harga 50.000. Oke, berarti ini cocok, ini cocok, ini cocok. Baik. Jadi sebelum launching kita sudah siapkan. Nah, ini tingkah laku atau behavior. Ini untuk kebetulan ini untuk project salah satu coffee shop ya, shop atau semacam resto lah ya di Malang. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebiasaan berbelanja. Faktor apa saja yang harus ditentukan oleh perusahaan saat membentuk buyer persona kebiasaan belanja pelanggan itu tadi. Nah, untuk menentukan hal tersebut, perusahaan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana kebiasaan ia berkomunikasi? Apakah melalui telepon, email, atau secara tatap muka kayak gitu. Atau kalau yang di box fiberglass ada tambahannya. Biasanya kita ada melalui Zoom atau melalui Skype kayak gitu. Ini juga ada tambahannya. Ini belum saya tambahkan. Kemudian bagaimana cara beliau-beliau ini mengetahui produk perusahaan melalui iklan kah, teman, internet dan yang lain-lain. Nah, itu biasanya tim CS yang akan ini ya, akan mengupas. Ayo, dapat infonya dari mana Bapak Ibu? Oh ya dari ini, dari ini. Oh ya. Kemudian jika melalui internet, bagaimana menemukan informasi tersebut? Oh ya dapatnya dari IG, dari ini, dari ini. Oh, oke, berarti kita akan kupas. Oh dari IG berarti sudah powerful, sudah ini. Karena Pak untuk update dan upgrade. Nah, kemudian apa cara berbelanja yang lebih disukai? Secara offline atau online? Nah, karena berbeda. Untuk yang video wall, box fiberglass, dan yang coffee shop itu ternyata berbeda. Berbelanjanya apa sih? Oh, yang ini sukanya full offline. Yang ini tidak mau tatap muka, maunya full online. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Gimana sih cara membuat buyer persona? Ya, tadi ya, kita akan lakukan penelitian pelanggan dengan menyeluruh. Ya, saya akan ini. Jadi kalau buyer persona orang digital marketing mungkin hanya online kayak itu ya, banyak memvisualkan secara online saja. Kalau saya enggak, ini untuk tambahan saja nggih. Ya. Kalau yang saya lakukan, saya akan lakukan secara offline-nya juga. Kayak gitu. Jadi online jalan, offline juga akan saya jalankan. Karena apa? Saya mau ini membuat buyer persona yang tepat kayak gitu. Nah, supaya apa? Penelitian pelanggannya menyeluruh. Contohnya aja misal gini. Kebetulan saya sedang handle salah satu desa wisata bersama tim universitas di Malang kayak gitu. Nah, kalau saya hanya meneliti, oh wisata tentang online kayak gini, Pak. Mungkin saya hanya dapatkan data yang tidak terlalu valid kayak gitu. Oh, karena fotonya keren-keren. Wah, yang di online pasti yang bagus-bagus kayak gitu. Saya tidak mau kayak gitu. Saya mau on-site. Makanya oke, saya mau berkunjung ke desanya. Saya mau lihat, saya mapping dari A sampai Z. Mulai dari gerbang desa sampai gerbang desa sebelahnya kayak gitu. Nah, ini saya akan lakukan penelitian pelanggan. Karena desa itu sebagai pelanggan saya. Itu gitu. Karena kan saya sebagai konsultannya, berarti saya akan meneliti pelanggan itu. Nah, oke. Kemudian hal mendasar yang harus dilakukan adalah apa? Meneliti seluruh pelanggan yang pernah membeli produk atau layanan kita. Nah, kalau ini yang produk kita yang sudah terjual ya. Biasanya kita biasanya ada kalau di klien itu ada semacam kayak apa ya? Ini loh. Kuesioner kita juga bisa kayak gitu. Atau mereka boleh ini. Saya kasih kuesioner nanti dikasih hadiah, misal itu juga bisa. Biasanya misal gantungan kunci lah atau stiker, nah itu lumayan. Walaupun sepele, tapi ini penting ya. Karena apa? Termasuk bahan-bahan riset buat saya. Oke, setelah dikumpulkan catat. Nah, kalau saya pasti akan mencatat di satu klien saya biasanya satu buku ya. Satu buku isinya catatan semua itu.
Jadi misal apakah ini perlu tambah menu atau perlu strategi marketing yang lain dan yang lain itu ada semua di saya. Setelah dikumpulkan, catat apa saja yang kamu dapatkan, usahakan untuk mengkonfirmasi informasi tersebut kepada pelanggan secara langsung. Kalau saya coba untuk tim CS divalidasi. Divalidasi lewat apa? Ya, lewat WA boleh, lewat ini boleh. Artinya, misal apakah barangnya sudah cocok, betul-betul cocok, apakah kemarin ada masalah dengan produk yang kita kirimkan, dan bla 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 bla. Kayak itu contoh. Oke. Dengan begitu kita akan mengetahui persona konsumen secara detail itu seperti apa. Nah, gitu. Jadi usahakan untuk mencari tahu apakah pelanggan kita pernah berinteraksi dengan kompetitor. Jika pernah, maka identifikasikan secara jelas agar kita mengetahui apa yang harus dikembangkan ke depannya. Nah, ini biasanya untuk apa ya, pengembangan produk. Nah, biasanya kalau di kami untuk pengembangan produk. Yang kedua adalah ketahui masalah pelanggan. Ya. Selain meneliti pelanggan, langkah selanjutnya dalam membuat buyer persona adalah mencari masalah yang sedang dialami oleh pelanggan. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan terlibat di media sosial, melakukan penelitian secara langsung, dan bla bla bla. Saya kasih contoh untuk yang desa wisata, misal saya gini, saya akan lihat media sosialnya seperti apa, penelitian langsungnya bagaimana, keluhan-keluhan desa tersebut apa gitu, yang mau ditingkatkan bagaimana. Itu akan saya ini ya, akan saya teliti lebih lanjut. Kebetulan yang ini online dan offline kalau yang. Oke. Selain itu, kita juga bisa melakukan survei online untuk mencari tahu review mereka terkait produk atau layanan kita. Ya, tadi ya, survei tadi yang oke, Bapak Ibu boleh ini memberikan ini apa tanggapan tentang produk kami, ya, misal ada masalah atau misal apa yang harus ditingkatkan kayak gitu, silakan. Nanti kami akan kasih apa? Kasih stiker misalnya kayak gitu atau kasih gantungan kunci. Oh, biasanya sudah senang mereka ya kayak gitu. Oh iya. Oh iya ternyata makanannya ini Pak, makanannya ini. Oke. Jadi apa? Nanti kita akan perbaiki masalah-masalah terus. Jangan sampai jadi bom waktu ya. Cuma diem. Saya gini, kalau pengalaman saya gini, saya lebih mengerikan customer yang diem atau yang cerewet. Saya akan milih customer yang cerewet. Kenapa? Kalau customer cerewet, oh produk saya kurang. Oke, akan saya perbaiki. Tapi kalau yang diem, luar biasa sangar loh ya. Ini kalau yang terbiasa dengan CSN itu, customer diam itu diamnya ke gunung es ya. Diem tapi tidak balik lagi. Bisa diem tapi tahu-tahu dia akan mengkonfirmasikan ke teman-temannya, oh jangan beli di sana. Oh, itu saya pernah kayak gitu ya. Jadi ada juga yang sampai direview ya. Tahu-tahu kok reviewnya misal bintang 1 dan ngawur kayak gitu. Loh, perasaan saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini masalahnya apa? Jadi apakah ada masalah personal atau ada masalah apa? Jadi saya harus tahu kayak gitu. Contoh kalau yang kita terbiasa dengan Google My Business, kalau saya 1 bintang 1 itu akan luar biasa berpengaruh kayak gitu ya. Itu contohnya aja. Oh berarti apa? Udah ratingnya buruk, walaupun cuma 1, itu harus diperbaiki. Ini cari akar masalahnya apa kayak gitu. Ya, itu contohnya ya. Jadi kenapa kita harus melakukan survei dan yang lain itu penting. Karena jangan sampai customer-nya diem, tapi hilang. Beli sekali, tidak balik lagi kayak gitu. Itu sayang ya. Jadi mau yang all shop atau corporate sebenarnya sama aja. Misal skincare, ketika kita sudah jual 1, jangan lupa 2 hari, 3 hari, atau 4 hari, 5 hari ketika barang itu datang, coba ditanya deh. Say hi lah, bagaimana Pak, Bu, kayak gini ya. Jadi membangun kedekatan lah ya. Jadi ojo, karena wah saya enggak urusan saya, customer saya sudah banyak ribuan, terus yang penting hilang 1 enggak masalah. Oh, enggak gitu juga ya.
Justru saya malah lebih senang misal saya akan mengolah customer lama, terus saya kelola terus. Daripada mengakuisisi ke ini ya, biaya apa ya, namanya apa kalau di pay traffic, mengakuisisi ini ya, mengakuisisi pelanggan-pelanggan baru itu kan pasti ada biayanya kayak gitu ya. Itu lumayan besar loh. Nah, kalau kalau yang repeat order saya lebih senang. Mungkin kalau bahasa marketing sekarang, apa ya yang lagi ngetren, flywheel marketing lah ya, itu lebih asik gak buat saya. Walaupun sebenarnya sama, mau funnel atau flywheel marketing, intinya sama. Pada gini, bisa enggak memanusiakan manusia kayak gitu. Nah, ini kan contohnya ya. Melakukan survei kan ya, ini kan memanusiakan ini. Jangan cuma setelah beli, plok, hilang gitu. Udah, tanya keluhannya apa, apakah bisa diperbaiki atau apa. Ya, itu contoh ya. Nanti supaya bisa jadi buyer persona yang baik. Nah, yang ketiga untuk membuat buyer personanya adalah identifikasi tujuan pelanggannya. Jadi hal yang tidak kalah penting dari mengetahui masalah pelanggan adalah mengidentifikasi tujuan mereka. Kan kita sebenarnya kalau kayak semacam skincare kan sebenarnya apa ya, kepribadian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah ya kayak gitu. Nah, itu. Kan kayak gitu. Jadi kita akan mencari masalah pelanggan itu apa sih, kemudian tujuannya apa kayak gitu ya. Dan tujuan mereka dalam menggunakan produk kita itu kan pasti kan berbagai macam ya, macam-macam ya. Ada yang memiliki tujuan yang bersifat pribadi atau profesional dan bla 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 bla. Nah, coba diidentifikasi tujuannya apa supaya kita nanti tahu. Karena biasanya kalau kemarin saya lihat di IG yang punya Gojek, maju ya, MAJOO itu kan ya, itu juga kan bagus-bagus ya. Artinya apa sih tujuannya? Sehingga apa? Pas menyajikan kontennya mereka bagus kayak gitu. Nah, konten-konten itu didasarkan dari tujuan customer ya. Nah, silakan di inilah dikupas lagi. Ini mohon maaf ya kalau saya ngebut ya, karena ini kok saya dapatnya 2 materi, jadi harus ngebut 1,5 jam gitu. Tapi nanti kita coba diskusi lah. Nah, yang keempat, setelah mengetahui masalah serta tujuan pelanggan, langkah berikutnya adalah membuat buyer personanya tadi, kayak gitu ya. Supaya apa? Kita bisa memahami bagaimana bisnis kita dapat membantu para pelanggan-pelanggan. Gali lebih dalam ya, manfaat apa saja yang bisa diberikan dari bisnis kita. Dengan begitu, perlahan-lahan kita akan mengetahui apa sih, bagaimana bisnis kita dapat membantu customer kayak gitu ya. Nah, kemudian ini yang kelima sebenarnya ubah riset menjadi buyer persona. Ya, ini beririsan dengan riset ya. Kalau risetnya sudah bagus, insya Allah kita bisa membuat buyer persona yang pas lah kayak gitu. Walaupun harus tetap ada upgrade, tidak ada yang buyer persona yang 100% perfect. Long buyer persona itu kan virtual ya, jadi ya tetap harus kita kumpulkan data-datanya lebih real. Oke, kira-kira kalau materi dari saya cukup ini aja. Nanti notepad-nya akan saya kirimkan ke Mas Rizaldi. Bisa dipelajari lagi ya. Ini masih mentah ya, tapi materi ini yang biasa saya sampaikan di klien-klien saya, karena tentunya 1,5 jam tidak bisa mengupas lebih dalam. Tapi insya Allah adik-adik semua juga sudah banyak yang paham lah ya seperti ini. Tinggal dikupas saja, karena kan kalau bedanya saya dengan adik-adik kan daya tangkap lah ya. Kalau saya kan udah sepuh ya, otomatis daya tangkapnya beda. Kalau dengan adik-adik membaca ini kayak gini, insya Allah bisa dikupas sendiri. Untuk video buyer persona saya pikir banyak kok ya di YouTube, sangat banyak sekali. Itu apakah penting buyer persona? Kalau menurut saya sangat penting.
Karena itu bisa mengidentifikasikan calon customer dan masalahnya kayak gitu. Itu sangat penting. Karena biasanya kayak gini. Kalau yang misalnya sebagai konsultan mungkin Mas Rizaldi udah biasa. Artinya antara klien yang satu dengan klien yang lain unik kayak gitu. Jadi oh klien A misal yang di box fiberglass kayak gini, bla 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 bla. Oh kemudian yang di CM atau cahaya musika saya ini harus kayak gini kayak gini. Strateginya harus kayak gini kayak. Basicnya sama, tapi ternyata ada beberapa strategi yang berbeda kayak gitu. Nah itu pentingnya ini ya buyer persona. Jadi silakan nanti adik-adik semua silakan dikupas lagi lah kayak gitu. Dan tapi uji kompetensi memang luar biasa ya. Ketika saya uji kompetensi bareng Pak Galih, kebetulan saya uji kompetensinya bareng Pak Galih waktu itu. Ya biasanya menguras energi ya, tapi jangan khawatir lah ya. Enggak saya yang wow, yang mengerikan, tidak juga sih. Asal kita sudah terbiasa ini apa mengupas hal-hal yang kayak gini, insya Allah amanlah. Tapi tidak enteng juga sih ya. Apalagi kalau tidak salah, kalau sekarang uji kompetensi yang sekarang lebih sedikit lebih berat dari yang ketika ujian saya 1 tahun kemarin. Tapi tenang saja, anak-anak muda ya, namanya anak-anak muda ya pasti ya lebih encer otaknya daripada saya kayak gitu. Oke, kira-kira kalau dari saya itu saja. Kemudian untuk yang Google My Business, mungkin saya akan share sedikit Google My Business. Siapa tahu biasanya setiap ujian pasti ya biasanya disuruh bikin Google My Business ya. Ya, adik-adik berdoa saja supaya tidak diminta membuat Google My Business karena Google My Business kan sekarang baru lebih asik ya, lebih asik. Oke bisa langsung rilis ya. Saya mau coba share ini. Share tentang Google My Business. Bentar. Share. Oke. Sebenarnya kalau Google My Business, kalau sekarang kan memang untuk di Android-nya sendiri, di apps-nya mungkin katanya sih sudah dihapus, cuma saya belum lihat ya, belum lihat secara detail yang di ini. Karena saya nginstal yang di Android itu masih ada, tapi ketika saya nyari di Play Store sudah tidak ada. Tapi prinsipnya sama, walaupun Google My Business-nya pakai apps atau pakai Maps, sebenarnya sama. Untuk dashboard-nya masih tetap sama kok ya, ada di sini ya. Dashboard-nya masih sama, kemudian menunya juga sama semua, cara membuatnya juga masih tetap sama kayak gitu ya. Banyak bedanya mungkin kita lebih langsung ke Maps atau ini ya, nitiknya juga sama kayak gitu. Tidak ada bedanya kok. Cuma yang patut ini diperhatikan, kalau dulu mungkin bikin Google My Business, gampang. Bisa lebih banyak ya kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gampang udah gitu. Cuma yang diperhatikan sekarang satu, perhatikan nomor HP-nya. Ya, biasanya satu nomor HP kalau dulu saya bisa sampai 5, sekarang 2 betul rilis 5 menit. Setelah itu dihapus ya sama Google karena nomor HP-nya ternyata sama. Walaupun alamatnya berbeda, kemarin saya dihapus. Tapi ketika saya coba dengan Google My Business, ini saya ini baru ya. Ini saya ngetes baru, mungkin baru 1 minggu. Ternyata bisa. Saya pakai nomor yang berbeda dengan nomor yang lain yang belum pernah saya pakai untuk membuat Google My Business. Emailnya masih standar kok ya, emailnya biasa saja. Tapi alhamdulillah langsung rilis kayak gini.
Nah, ini tanggal berapa ya? Oke, kemarin ya, tanggal 21 Mei ya. Jadi saya bikin sama. Cara membuatnya saya yakin adik-adik sudah bisa semua lah ya. Ini langsung rilis alhamdulillah. Verifikasi pakai nomor, pakai SMS ya. Insya Allah bisa. Nah, lebih cepat kok. Kalau yang sekarang lebih cepat terverifikasi. Asalkan pakai nomor yang baru atau yang belum pernah didaftarkan, insya Allah cepat rilisnya kayak gitu. Kemudian kalau tidak salah sekarang karakternya dibatasi. Nah, tapi untuk ini, untuk informasinya masih sama kayak gini. Nah, tidak ada yang berbeda. Ini contoh aja ya. Karena ini kemarin kebetulan saya bikin ini karena ini ya, buat sampling aja sih. Apakah masih bisa oke tak sampling ya? Jadi ini ngasal ya, namanya juga ngasal sih. Nama apa? Nama Google Maps ini ngasal. Jadi saya cuma pengen lihat aja, apakah dengan rilisan ini yang baru bisa langsung masuk, termasuk dengan foto dan yang lain. Alhamdulillah langsung masuk. Kemudian insight-nya juga jalan dan yang lain. Itu kira-kira kalau yang di Google My Business juga oke. Postingan juga ada ya. Bahkan untuk yang situs juga masih aktif. Jadi kalau kemarin teman-teman bilang, oh Google My Business sudah tidak ada. Tidak. Google My Business masih ada. Bahkan bisnis site-nya juga masih ada. Yang tidak ada adalah aplikasi di Play Store saja. Nanti ngeditnya di mana? Ngeditnya dari Maps. Udah itu saja. Apakah sama? Sama. Tidak ada yang beda. Kayak gitu. Ini buktinya ya. Pembuatan tanggal 21, padahal tanggal 21 apps-nya sudah tidak ada. Tapi saya bisa pakai. Bisa. Bikin aja di desktop. Sama kok ya. Oh, yang iklan juga sama. Nah, oke. Kira-kira itu dari saya. Saya ini ya, mungkin kita akan lanjutkan pertanyaan, Mas Rizaldi. Dan saya mohon maaf dulu ya, apabila yang saya sampaikan mungkin ya kadang saya juga ngaku ya, kadang step saya itu tidak A, B, C, karena saya tidak terbiasa dengan mengajar dari A ke B, B ke C. Kadang dari A langsung ke C, A ke D, A ke Z ya gitu. Makanya beberapa mahasiswa yang di Polinema BC kayak gitu ya. Iya Pak, ya udah karena terbiasa ini lompat-lompat kalau saya. Yang penting buat saya catat dulu ya. Jadi nanti catatannya saya serahkan ke Mas Rizaldi kalau mau nanti bisa bisa di-share kalau teman-teman mau. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kita lanjut ya dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lintang Sandi atas materi yang diberikan. Silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung ditanyakan. Monggo teman-teman, yang perlu disampaikan, yang ditanyakan bisa langsung ke Pak Lintang Sandi. Monggo, Mbak Alicia, silakan. Tes, halo, apa suara saya kedengeran, Pak? Jelas. Saya mau tanya terkait Google My Business. Tadi sempat dibahas sama Pak Lintang untuk Google My Business-nya itu kita akan melakukan demo di tes nanti atau kita membuat sebelumnya ya Pak? Kalau misalnya kita membuat sebelumnya, apa kita cuma menceritakan atau menjelaskan step pembuatannya atau nanti pada saat tes kita melakukan demo dari awal? Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Alisa ya.
biasanya kalau yang pas saya tes ke tahun kemarin kayak gitu, memang kita demo, ya, demo langsung demo, jadi bisa langsung verified atau enggak gitu. Waktu saya langsung demo ya, karena waktu itu saya harus menjelaskan misal dari yang bisnis analisisnya, review dan terakhirnya wajib membuat Google My Business karena Google My Business itu dibuat berdasarkan dari analisis bisnis dan ini ya bisnis reviewnya. Jadi makanya tadi misal jasa konsultan bisnis online misal kayak gitu. Nah, itu berdasarkan dari analisis dan review bisnis saya. Tapi sebenarnya bisa juga sih ya. Artinya yang terpenting adalah kita bisa membuat Google My Business-nya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya kalau emang bisa dibikin dulu ya silakan, kalau enggak yo nanti bisa di saat ini ya saat ujian berlangsung kayak gitu. Ya, yang penting kalau nanti ujiannya bersifat offline, misal tatap muka, pesan saya jangan memakai WiFi yang sama karena satu IP ya. Kalau bisa masih mending pakai punya ini aja lah, pakai data sendiri. Insya Allah ini kok user friendly kok kalau Google My Business sekarang. Cepat rilis, cepat, insya Allah cepat. Asalkan itu tidak untuk spamming kayak gitu. Oke, saya garis bawah ya, saya juga dalam tanda kutip juga spammer, tapi khusus yang ini saya akan ini ya, saya akan apa ya, tidak untuk ngeblas saya gitu. Jadi cukup dengan profesional. Karena Google My Business, saya pikir Google juga sudah sangat pintar ya. Kalau enggak percaya nanti dibuktikan aja. Ayo silakan bikin banyak titik yang tumbang berapa ya gitu dalam waktu beberapa hari kayak gitu. Nanti dilihat. Karena saya kemarin sudah menumbangkan berapa ya, banyak ya. Jadi pokoknya saya habis ya tinggal berapa. Karena ternyata nomor HP-nya sama, kemudian di titik yang berdekatan, kemudian dengan keyword yang sama kayak gitu. Jadi kira-kira begitu ya Mbak Alisa. Silakan bisa dibikin dulu boleh. Terus kemudian bisa dibikin di sana boleh. Kalau tidak salah paling nanti ininya aja ya, linknya aja kan soalnya biasanya yang dikasih. Jadi linknya mana bisa divalidasi enggak kayak gitu. Ya kalau perlu ya silakan kasih screenshotnya ya. Jadi oh ternyata betul itu milik jenengan kayak gitu Mbak ya. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih jawabannya Pak Lintang. Monggo buat teman-teman yang lain yang mau bertanya. Apa sudah ada yang mau bertanya lagi? Pak, izin, apa saya boleh tanya sedikit lagi? Ya, silakan, Mbak. Untuk Google My Business tadi, penjelasan Pak Lintang sangat informatif sekali. Terima kasih ya Pak. Saya mau tanya untuk verifikasinya, proses verifikasinya Google My Business, menurut pengalaman saya itu yang saya kerjakan agak sulit dan untuk dapat validasinya cukup panjang waktunya Pak. Nah kalau misalnya tadi kan berdasarkan pengalamannya Pak Lintang bisa membuat Google My Business ini cepat dan validasinya juga mudah. Nah, itu ada tips nggak untuk kita Pak, biar kita jadi makin tahu yang dilakukan seharusnya seperti apa? Terima kasih ya, Pak. Makasih Mbak. Jadi
tahapannya ini ya, kalau yang Google My Business itu, oke, kita siapkan titiknya dulu. Oke, titiknya sudah pas, misalnya. Kemudian namanya, kalau bisa namanya ini yang terbiasa dengan SEO, boleh keyword, tapi jangan terlalu panjang. Nanti saya akan share Google My Business saya yang panjang, sangat panjang sekali karena itu fokus di keyword. Itu emang rilis, betul. Tapi itu saya aktivasi 1 tahun yang lalu ya. Aman. Kalau yang baru, jangan coba-coba gitu. Yang biasa saja. Jadi misal kalau misal klinik kecantikan, Syafira, oke kayak gitu enggak apa-apa. Gitu. Jadi di awal yang terpenting, jadi gini, prinsipnya sebenarnya Google My Business itu bisa dirubah loh ya nama-namanya. Karena saya pernah merubah nama Google My Business ada sampai 5 kali. Tapi tidak boleh brutal. Contoh, dulu saya punya Google My Business namanya supplier jeruk baby Java. Sekarang sudah tidak ada, karena sudah saya stop, saya ganti. Jadi, supplier jasa konsultan digital, misal kayak gitu. Tapi suppliernya masih ada ya. Itu rubahan saya pertama. Loh, kan tidak matching, biarkan, tidak apa-apa. Karena Pak, tidak boleh brutal langsung diganti. Kalau diganti, habis. Oke. Ketika sudah dirubah, ini saya ini dulu ya yang menjelaskan yang misal nanti berubah kayak gitu ya. Ketika sudah 1 minggu, intensitasnya saya kerjakan terus. Misal posting, kemudian memposting gambar, posting tentang hal-hal yang baru itu kan banyak ya di Google My Business kan ada tuh yang postingan-postingan. Itu rutin kan, ya. Jadi gini, bagaimana kita itu sebagai tim marketing itu betul-betul menjalankan pola-pola tersebut secara kalau saya bilang secara wajar ya. Jangan terlalu ngeblas kayak itu. Foto saya biasanya foto yang organikan dulu kayak gitu. Nanti saya share lagi ya, kenapa di saya kok agak cepat kayak gitu. Nah, jadi kalau di saya kan biasanya pakai fotonya foto yang ada nomor HP. Itu tidak saya lakukan dulu. Semua pakai cara-cara yang organik yang sesuai dengan tosnya Google kayak gitu. Bahkan foto rumah saya foto rumah dulu, spread sekitar. Tidak masalah. Dihapus nanti bisa kalau sudah terverifikasi. Karena ingat, hari ini terverifikasi, betul. Pakai SMS misal bisa, tapi tidak serta-merta itu langsung rilis. Biasanya Google ada waktu sekitar 3 hari untuk meriliskan Google My Business kita. Di waktu-waktu tersebut adalah waktu krusial, kayak gitu. Apalagi kalau yang pakai ini ya, pakai surat, Pak, agak susah sekarang ya, susah. Di saya ada yang tidak datang ya, kayak gitu. Ada juga suratnya nggak datang tapi rilis. Ada, tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain di Google My Business. Ada, kayak gitu. Jadi kalau tips dari saya, coba gunakan nomor HP yang fresh gitu dulu ya. Jadi nomor HP yang sudah pernah dipakai untuk bisnis lain jangan dipakai dulu deh. Kita coba pakai HP yang fresh dulu, nomor HP yang fresh kayak gitu. Kemudian pakai IP yang tidak bisa, yang tidak buat spamming lah ya, boleh pakai data itu dulu deh. Pakai desktop nggak apa-apa. Kalau kemarin saya bikinnya pakai desktop karena kan pakai yang apps sudah tidak ada ya. Jadi kita harus ke Maps dulu. Lebih enak pakai desktop. Desktop lebih cepat sih kalau di saya agak cepat kemarin. Jadi ada beberapa sampai yang titik itu nanti saya coba saya kasih lihat email. Bentar. Nah, saya akan share yang Google My Business yang tadi ini email ya, tidak apa-apa, lihat aja, aman ya, close. Kayak gini, ini listing Google, ini tadi, ini barusan ya, barusan 2 jam yang lalu saya bikin ini rilisan ini Google penelusuran di Maps. Nah,
Kebetulan saya ngetes tempat magang SMK, ini juga rilis. Nah, barusan tadi 2 jam. Yang ini tidak saya pakaikan nomor HP dulu, karena cuma nitik ya. Gitu. Tapi informasinya semua saya ini tidak pakai yang model spamming dulu, biarkan dulu saya. Kayak gitu. Jadi dengan informasi yang biasa. Nah, ini akan saya kasih lihat yang ini profil bisnis. Ada beberapa ya. Nah, kayak gini. Nah, yang ini, tapi jangan dicontoh. Jangan sampai satu email lebih dari 2 Google My Business. Ini hanya saya peragakan karena untuk ini ya, untuk contoh saja. Ini contoh. Biasanya saya tidak mau lebih dari 2. Karena apa? Saya pernah banyak di sini 4 sampai 5 tumbang semua akhirnya. Kayak gitu. Karena apa? Google ya wis pinter ya. Google ya pinter. Nah, ini sudah bisa, tapi ini masih kodenya masih diminta. Ini yang pakai kartu pos, ini yang pakai nomor HP, langsung rilis. Nah, saya akan share satu lagi. Ini saya coba share. Oke. Nah, ini untuk akun Google My Business saya yang panjang, tapi tidak. Kalau saran saya jangan dilakukan untuk sekarang ya. Kalau ini lama, 1 tahun yang lalu saya bikinnya, masih aman, ya, 1 tahun yang lalu. Kalau sekarang, oh tidak, kalau bisa jangan. Loh, tapi saya pengen, misal contoh, saya pengen keywordnya panjang kayak gini. Oke, boleh. Tapi pertama, ambil dulu yang gini, misal tempat magang praker ini contohnya. Kalau sudah rilis, silakan diganti. Ya, kuncinya situ, riliskan dulu Google My Business-nya. Aktif dulu Google My Business-nya. Loh, kalau Google My Business saya tidak aktif-aktif gimana? Ada caranya. Tetap posting, walaupun belum diaktifasi, tidak masalah. Tetap aja posting. Terkadang kayak gini, Google memberikan ini ya, tanpa verifikasi, tanpa SMS, ataupun tanpa surat. Tiba-tiba muncul sendiri. Punya saya ada yang kayak gitu. Karena Pak, saya tetap rajin posting. Terus rajin posting. Ini contohnya yang ini, tapi nomor HP-nya tidak ada. Di saya tidak ada. Karena apa? Ini langsung diaktifasi. BLK Barul Mafiroh. Nah, ini punya saya juga. Ya, kebetulan saya juga ngelola ya, saya pengelola BLK. Nah, ini aktif. Ya, tapi nomor HP-nya kan tidak ada. Nah, tidak masalah walaupun nomor HP tidak ada, tidak masalah. Kalau yang kayak gini biasanya saya optimasi dari luar. Kayak gitu. Jadi mungkin ibaratnya kalau di SEO, off page SEO-nya yang saya aktifasi. Bukan on page-nya. Karena ini sudah tidak bisa, walaupun ini saya yang bikin, kemudian diaktifasi sama Google, tapi saya tidak bisa ngapa-ngapain di dalamnya. Jadi gimana caranya? Ya sudah, tinggal ini aja, komennya aja. Wah, anak-anak atau tolong saya minta ini ulasan dari teman-teman atau ulasan dari yang pernah datang ke BLK dan bla 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 bla. Loh, tapi kan tidak ada nomor HP-nya. Gampang, tak akalin lagi. Tak bikin spanduk yang ada nomor HP-nya. Rilis biasanya. Soalnya kalau HP yang misal gini, kita komen atau bikin ulasan yang pakai gambar ada nomor HP-nya, biasanya tidak muncul di Google. Ya, tidak muncul. Ngakalinya apa? Pakai ini aja, foto-foto yang, nah kayak gini spanduk kayak gini, udah spanduk. Kalau spanduk rilis mesti, karena apa? Itu foto real ya, tidak, bukan foto-foto yang di apa? Bukan foto-foto yang diedit. Nah itu tuh ulasan. Itu salah satu ini juga ya, salah satu bentuk optimasi saya juga kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini contohnya kayak gitu. Bahkan fotonya gampang. Kalau misal saya tetap pakai pengen nomor HP yang difoto, boleh ngeprint aja pakai nomor HP, terus difoto cepret. Nah, itu aman. Karena apa? Mesti rilis. Nah, kayak gini contohnya. Oke. Ini contohnya ya. Nah, ini jadi Google My Business ada beberapa verifikasi. Ada yang tanpa verifikasi,
rilis. Nah, ada yang harus verifikasi, ada SMS, ada surat, ada. Oke, kira-kira ini sudah saya kasih contoh beberapa ya. Ini yang model dalam tanda kutip spamming, ya jelas saya harus ngakuin ya ini model spamming, ya spamming, ya, karena dengan saya memakai kata kunci yang banyak, tapi pengelolanya tetap saya harus profesional, enggak harus spamming juga. Jadi dari mulai ini, oke fotonya ada nomor HP, tapi lebih banyak ini ya, lebih banyak yang lebih banyak yang enggak pakai nomor HP real kayak gini, karena cepat, trafficnya lebih banyak ini. Ini cuma 10, kalau yang pakai ini cuma 5 yang lihat. Tapi kalau yang tanpa editan, dia lebih banyak. Nah, biasanya yang lihat lebih banyak kayak gini. Nah, ya. Kita pakai psikologi ya, pakai psikologinya lah. Kalau orang akan melihat apa, ini banyak. Oke, kira-kira itu jawaban saya nggih, Mbak Alisa nggih. Monggo bisa dilanjut atau ada pertanyaan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Lintang atas penjelasannya. Monggo silakan teman-teman yang lain untuk bisa bertanya. Bu, yang lain? Ada ini atau cukup? Baik, bila tidak ada yang bertanya, terima kasih banyak, terutama kepada Bapak Lintang atas materi yang diberikan. Terima kasih juga partisipasinya kepada teman-teman vokasi Universitas Brawijaya di acara pelatihan sertifikasi digital marketing pada malam hari ini. Semoga yang kita lakukan malam hari ini mendapat manfaat yang luar biasa dan teman-teman diberikan kemudahan dalam melakukan ujian sertifikasi nanti. Amin. Baik, mungkin cukup pada malam hari ini. Sekian dulu, terima kasih dan sukses selalu. Ini tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materi mungkin kami share ke grup ya dari Pak Lintang. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.